wabarakatuh. Selamat pagi, salam kolaborasi, dan salam bahagia. Perkenalkan, kami berempat adalah calon guru penggerak angkatan 7, kelas A32F. Pengajar praktik kami adalah Bapak Budi Hari Prasetya dan fasilitator kami Ibu Mutmainah. Perkenalkan, saya Erni Rahayu, saya dari SDN Muncul 01. Perkenalkan, nama saya Tarina, saya dari SDN Cakung Barat 01. Perkenalkan, nama saya Maya Nova, saya dari SMA PGRI 4 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosida dari SDN 101. Pada kesempatan ini kami berempat akan mencoba melaksanakan kegiatan coaching. Pada kesempatan ini kami berempat akan melaksanakan proses coaching, di mana ini adalah merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Tarina. Selamat pagi Bu Erni. Bu Laila. Apa kabar nih Bu Tarin sama Bu Laila nih? Alhamdulillah baik-baik saja, penuh semangat. Iya, Bu Laila sehat Baik ya? juga, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ya, Bu Tarina dan Ibu Laila hari ini akan melaksanakan proses coaching ya, di mana pada kesempatan ini Bu Tarina akan menjadi coach Ya betul. dan Bu Laila menjadi coachee. Ya. Nah, sebelum proses ini dimulai, saya ingatkan ya Bu Tarina dan Bu Laila, jangan lupa nanti pada saat proses coaching menggunakan alur tirta ya. Kemudian juga jangan lupa dengan 3 elemen pentingnya, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Gimana? Siap? Baik, siap. Ya, baik. Kami persilakan Bu Tarina dan Bu Laila. Baik. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan nih. Iya Bu, ini saya masih ada perasaan galau dan gimana ya, masih tidak tenang karena begini, minggu depan itu saya akan melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya masih bingung nih Bu. Oke, berarti pertemuan kita pada hari ini bertujuan untuk apa Bu Laila? Untuk Mencari solusi barangkali ya. mencari solusi dan bagaimana gambarannya pembelajaran diferensiasi itu. Oh, baik Bu Laila. Mudah-mudahan nanti dalam obrolan kita bisa menghasilkan dan mencapai tujuan yang kita ingin capai ya Bu Laila. Baik. Menurut Bu Laila, sebelumnya saya ingin mendengar cerita dari Bu Laila dulu. Hal tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau menurut Bu Laila itu bagaimana? Begini Bu, pembelajaran diferensiasi itu ya kan ada 3, yaitu diferensiasi produk, proses, dan satu lagi Konten ya? konten. Kalau nggak salah Ya Kalau betul. nggak salah ya. Nah, yang sudah saya praktekkan adalah prosesnya. Luar biasa. Iya. Lalu? Nah, yang saya bingung ini produknya itu maksudnya begini, saya sudah melaksanakan gambaran saya itu saya akan laksanakan, yaitu yang tingkat kesulitannya yang rendah, yang sedang, dan yang baik gitu. Tapi saya belum ada gambaran nih untuk bagaimana yang untuk audio, kemudian visual, dan kinestetik. Oh, luar biasa ya Bu Laila, pengetahuan tentang berdiferensiasinya sebenarnya sudah punya kekuatan dalam hal itu. Sebelum kita meneruskan sharing, Bu Laila di sekolah ada posisi tertentu tidak, kekuatan tertentu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini?
Misalkan Bu Laila selain sebagai wali kelas, Bu Laila punya jabatan apa di sekolah gitu? Oh, jabatan saya yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wah, luar biasa. Ada lagi Bu Laila? Sebagai lupa. Wali kelas saja ya? Ya, nggak apa-apa. Ya. Sebagai wali kelas dan juga kegiatan untuk giat literasi. Luar biasa sekali. Berarti Bu Laila itu sebenarnya punya kekuatan dan kesempatan besar dari posisi yang Bu Laila miliki di sekolah. Saya simpulkan tadi wali kelas, kemudian punya jabatan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga giat literasi. Berarti Bu Laila ini punya kekuatan tersendiri untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya di bidang atau di hal produk ya tadi ya Bu Laila. Betul. Nah, kira-kira Bu Laila dari hal tersebut, kekuatan Bu Laila, kesempatan Bu Laila itu berapa ya skalanya dari 1 sampai 10 kesempatan yang dipunya? Kalau sekarang masih 7, tapi saya berharap menjadi 9. Wah, amin, luar biasa. Iya. Soalnya Bu Laila kan tadi saya sebutkan Bu Laila itu mendengar dari tuturan dari Bu Laila punya kesempatan besar karena menjadi bagian kurikulum. Nah, kalau menurut Bu Laila terkait dengan diferensiasi produk, Bu Laila sendiri pemahamannya bagaimana tentang diferensiasi produk itu? Yang masih saya ragukan yaitu kalau produk itu dari hasil pembelajaran itu, jadi kita dari hasil diagnosis yang saya buat, ya, jadi rencana saya itu saya buat per kelompok, jadi kelompoknya 2 kelompok, tapi dengan tutor sebaya. Iya. Jadi terus nanti saya kelompokkan. Nah, dikelompokkan yang sekarang ini masih saya kelompokkan untuk jadi 3. Yang tadi yang kemampuannya kurang, sedang, dan baik. Sangat baik ya. Gitu. Itu strategi yang luar biasa menurut saya. Itu Bu Laila sudah punya kesempatan besar dari situ. Nah, karena sudah saya lihat ada strategi dari Bu Laila dengan membuat kelompok-kelompok, berarti sekarang Bu Laila kapan kira-kira atau rencana apa dulu deh yang akan Bu Laila lakukan di kelas? Yang saya lakukan itu saya kelompokkan lagi ya Bu, yang Betul. yang visual, audio visual, kemudian kinestetik. Wah, luar biasa. Itu strateginya tambah mantap, tambah bagus. Iya. Betul sekali, pinter. Tadi ingat anak murid. Lanjut ya. Saya ulangi. Betul sekali Bu Laila, luar biasa sekali strategi Bu Laila. Sekarang rencananya kapan mau dimulai strategi yang Bu Laila punya tadi? Rencananya minggu depan Bu. Iya. Luar biasa. Berarti secepatnya ya. Kalau minggu depan itu kan ini udah Jumat. Minggu depan itu Senin gitu ya. Betul. Baik, saya simpulkan bahwa Bu Laila akan segera memulai minggu depan dengan strategi tadi, membagi kelompok yang dari yang rendah, sedang, sampai yang baik sekali, kemudian anak-anak yang audio, visual, ya, dan kinestetik. Wah, luar biasa. Lalu supaya nanti di kelas Bu Laila itu tetap pembelajaran berdiferensiasinya muncul supaya lebih optimal. Kira-kira rencana tindak lanjutnya apakah hanya saat pembelajaran saat itu aja atau bagaimana menurut Bu Laila? Saya usahakan untuk seterusnya Bu, karena pembelajaran diferensiasi ini ternyata membuat kelas ini menjadi enjoy, nyaman, iya, dan betul. juga anak lebih semangat. Betul sekali. Wah, luar biasa ya. Berarti Bu Laila tidak hanya hari itu saja berlakukan pembelajaran berdiferensi di kelas ya. Karena kalau seperti itu kan pembelajaran jadi anak-anak seneng, bahagia, akhirnya semuanya aman dan nyaman gitu ya Bu. Luar biasa. Saya simpulkan bahwa Bu Laila kalau menurut saya sudah mendapat strategi yang tepat dengan membagi kelompok, kemudian mengelompokkan dari tingkat kemampuan anak, kemudian melalui audio,
kemudian apa Bu tadi Bu? Audio visual dan apa Bu? Dan kinestetik. Iya, saya rasa dari percakapan kita ini kita sudah mendapatkan benang merahnya nih Bu. Berarti Bu Laila yang luar biasa ini insya Allah bisa mempraktikkan di kelas ya Bu ya. Insya Allah. Dan secepatnya tadi Bu Laila bilang hari Jumat. Ya. Berarti kita dapat ya Bu ya, udah ya solusi dari kebingungan Bu Laila tadi ya. Baik Bu Laila, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kebetulan nih saya akan menyediakan untuk visual itu saya sediakan video pembelajaran. Video itu berupa lagu, kemudian PPT-nya, kemudian ice breaking-nya saya gunakan video juga. Tambah keren itu, tambah keren ya, benar-benar tambah keren. Jadi produknya nanti lebih kelihatan diferensiasinya ya Bu ya. Betul. Berbeda-beda dari setiap anak. Wah, tambah keren. Jadi di kelas itu lebih kreatif, lebih inovatif dalam pembelajaran diferensiasi ya. Bu Laila akan suguhkan buat murid-murid kita. Keren Bu Laila. Ya. Menurut saya sudah sangat bagus sekali Bu Laila, dari semua yang sudah Bu Laila rencanakan dan kedepannya nanti akan bagaimana, kayaknya udah komplit. Gimana Bu Laila? Sekarang sepertinya udah dapat solusi belum Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah kegalauan saya sudah terobati dengan sudah sharing. tergambar dengan sharing ini, tergambar kedepannya bagaimana ya? Iya Bu Laila. Kalau sudah disampaikan semuanya, saya mendoakan semoga berhasil. Amin. Terima kasih Bu Laila. Sama-sama. Ayo sampai ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa Bu Tarina dan Ibu Laila. Ya. Saya sudah menyaksikan proses coaching yang Ibu berdua lakukan. Saya izin menanggapi ya. Boleh, silakan. Ya, pertama saya ke coach dulu nih. Nah, gimana Bu Laila dari proses coaching tadi, apakah betul-betul sudah tercerahkan kah? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Saya lihat juga memang sudah banyak penggalian potensi atau penggalian inspirasi-inspirasi yang Bu Laila ungkapkan sendiri ya. Bukan si coaching yang padahal saya tahu nih coach maksudnya. Padahal saya tahu nih coachnya ini punya begitu banyak hal yang mau disampaikan, tapi dari tadi saya melihat beliau menahan-nahan. Ya, jadi sudah tepat sekali ya Bu Tarina. Terima kasih. Karena kita coach ini bukan menggurui, tapi kita lebih mendengarkan aktif agar si coach merasa aman, yang nyaman. Ya, jadi Bu Tarina, saya salut ya, Ibu sudah melaksanakan alur tirtanya. Saya perhatikan sudah lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya sudah Ibu lontarkan atau Ibu sudah pancing ke Bu Laila. Nah, sekali lagi saya boleh diceritakan Bu Tarina nih, ketika Ibu melontarkan tirtanya itu pada bagian-bagian mana, boleh Ibu kembali untuk menceritakannya. Iya, terima kasih Bu Erni dan Bu Laila. Jadi di sini tadi percakapan coaching kita antara saya sebagai coach dan Bu Laila sebagai coach, kami khususnya saya sebagai coach itu menggunakan alur tirta. Pertama saya mancing Bu Laila untuk menanyakan apa nih tujuan pertemuan kita ini apa. Tujuannya alhamdulillah dapat gitu ya. Beliau ingin mendapat solusi tentang bagaimana sih mempraktikkan diferensiasi produk dalam pembelajaran di kelas gitu. Kemudian yang kedua, pada saat identifikasi masalah saya meminta Bu Laila untuk menceritakan apa sih masalahnya gitu. Kemudian dan saya tidak langsung menanggapi, tapi justru saya menanyakan bagaimana menurut Bu Laila kalau memang kelasnya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi khususnya pada poin produk gitu ya. Kemudian rencana saya menanyakan kepada beliau apa rencananya, apa rencana untuk mendapatkan solusi tersebut,
Bu Laila tadi menjawab dengan berbagai strategi yang luar biasa, karena beliau juga punya skala yang baik, padahal beliau punya kesempatan besar seorang wakil kepala sekolah, tapi beliau sangat rendah hati sehingga menyebutkan hanya 7, padahal saya yakin beliau punya 9. Tapi karena beliau luar biasa, jadi beliau itu ingin kemajuan yang berkesinambungan, jadi nggak langsung bilang 9 gitu, jadi dari 7 kemudian saya ingin nantinya jadi 9 gitu, kan luar biasa. Ada kemauan yang terus menerus, yaitu tanggung jawab. Nanti beliau itu nantinya akan menetapkan RTL-nya, rencana tindak lanjut ke depan itu apa, nggak sampai situ saja. Jadi sampai pembelajaran kelar pun, selesai pun, diferensiasi produk dan teman-teman itu, konten dan lain sebagainya itu tetap muncul gitu. Saya sudah melaksanakan alur tirta. Kemudian saya juga sudah merasa, mohon dikoreksi jika salah, merasa melakukan 3 elemen penting dalam coaching. Yang pertama yaitu saya berusaha untuk hadir penuh di sini. Jadi saya tetap tidak terpancing dengan keadaan lain. Saya tetap dengan Bu Laila konsentrasi penuh ya, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Saya mendengarkan terlebih dahulu Bu Laila bicara apa, kemudian baru saya tanggapi. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya adalah pertanyaan yang tidak saya jawab sendiri, tapi memancing Bu Laila untuk menjelaskan. Mungkin itu dari saya, mohon observer untuk melihat kembali. Iya. Oke, terima kasih Bu Tarina. Luar biasa memang. Tadi saya juga mau menanggapi terkait dengan 3 elemen tadi, bahwa saya lihat coach sudah menjalankan 3 elemen tersebut dengan baik, ya, dimana kehadiran penuhnya itu tadi saya perhatikan memang ada, dan 100 ya, 100% saya lihat kehadiran penuh. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengar, itu mendengar dengan setia ya, mendengar dengan setia sehingga coach merasa nyaman. Ya, jadi ketika kita seorang coach ini terlalu menggebu-gebu seolah ingin menggurui, tentunya coach tidak akan merasa nyaman. Betul ya Bu Laila? Nah, tapi tadi Bu Laila saya lihat yang banyak berbicara, banyak memberikan potensi dirinya sendiri, mengungkapkan apa yang Bu Laila miliki. Nah, jadi saya lihat memang 3 elemen penting itu sudah dilaksanakan oleh Bu Tarina. Nah, kalau saya boleh bicara skala nih, tadi kalau Bu Laila skala-skala, saya juga akan berikan skala kepada sang coach. Kalau 1 sampai 5 saya kasih skala 5. Terima kasih. Oke, jadi mungkin itu saja Bu Tarina, Bu Laila, terima kasih banyak sudah menampilkan proses coachingnya yang sangat baik dan sangat terasa kehangatannya, dan juga yang paling penting ada solusi yang memang sudah Bu Laila rasakan ya. Karena itulah tujuan utama dari proses coaching ini, menemukan solusi dan juga tujuannya itu kita peroleh dan kita dapat untuk bisa memotivasi proses selanjutnya yang setelah proses coaching ini. Oke, Bu Tarina sama Bu Laila, jangan lupa nih proses coaching yang luar biasa ini jangan sampai di sini, diteruskan, diberikan kepada murid-muridnya di kelas dan juga rekan sejawatnya di sekolah, supaya proses coaching ini tersosialisasikan dan juga menjadi sebuah proses yang umum. Jadi bukan rahasia CGP aja nih, jadi kita berbagi ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bu Laila. Bu Erni, Bu